Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Dion Hadi Widodo 195231040. 2. Adelia Nur Hapsari 195231041. Yang ketiga, Elsa Safa Latifah 195231042 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan koordinasi kebijakan Bank Sentral. Poin-poin yang akan dibahas dalam video kali ini adalah 1. Tinjauan konseptual koordinasi kebijakan. Yang kedua, pandangan konseptual mengenai koordinasi kebijakan. Ketiga, pentingnya koordinasi kebijakan. Yang keempat, aspek legal koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bentuk koordinasi Bank Indonesia dan pemerintah. Pembahasan yang pertama mengenai tinjauan konseptual koordinasi kebijakan. Perdebatan yang sedang berlangsung mengenai pentingnya koordinasi antar kebijakan pada dasarnya terletak pada penekanan yang berbeda pada peran dan tujuan kebijakan sehingga perlu adanya pandangan konseptual terkait koordinasi kebijakan Bank Sentral. Pandangan konseptual mengenai koordinasi kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, koordinasi diartikan sebagai suatu perihal yang mengatur organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Secara umum, Lambertini dan Rovelli mengemukakan konsep koordinasi kebijakan sebagai salah satu dari kondisi berikut. Pembahasan yang ketiga terkait pentingnya koordinasi kebijakan. Bank Indonesia sebagai bank sentral bersama dengan pemerintah merupakan agen besar dalam ekonomi yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi lintasan perekonomian ke depannya. Kebijakan fiskal dan moneter juga berdampak pada perilaku agen lainnya, yakni rumah tangga dan perusahaan yang akan menentukan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dalam mempertimbangkan pentingnya kedua kebijakan tersebut, yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta berbagai kompleksitas yang dapat muncul dalam proses interaksinya, maka dalam pengelolaan kedua kebijakan tersebut diperlukan koordinasi agar dapat mencapai sinergi yang saling memperkuat dan saling Ada 3 hal yang dapat mengakibatkan sulitnya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kebijakan yang berbeda. Yang kedua, memiliki pandangan yang berbeda terkait dampak yang akan diakibatkan dari kedua kebijakan tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Dan yang terakhir adalah memiliki prediksi yang berbeda terkait kondisi atau state suatu perekonomian. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Elsa Safa Latifah. Materi yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah aspek legal koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia menjadi anggota Dewan Perwakilan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan yang merupakan perwakilan dari pemerintah. Pada masa tersebut, secara umum tidak terdapat permasalahan koordinasi antara otoritas fiskal dan otoritas moneter. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia merupakan mitra kerja pemerintah dalam Dewan Moneter. Pengaturan koordinasi antara kebijakan moneter dan juga fiskal juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada pasal 21 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Pada pasal 12 mengatur batas maksimum defisit fiskal bagi pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya mengenai bentuk koordinasi Bank Indonesia dan pemerintah. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia dan pemerintah harus mengadakan koordinasi. Bentuk koordinasi meliputi 1. Bank Indonesia dan pemerintah pusat maupun daerah secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk membahas terkait dengan perkembangan ekonomi terkini dan merumuskan sinergi kebijakan. Yang kedua,
Bank Indonesia diundang dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pandangan terhadap perkembangan makroekonomi dan moneter, khususnya terkait dengan pencapaian sasaran dan inflasi. Yang ketiga, Bank Indonesia dan pemerintah berkoordinasi melakukan penyusunan asumsi makroekonomi dalam rancangan anggaran dan belanja negara atau RAPBN yang kemudian dibahas bersama dengan DPR RI. Yang terakhir, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan utang negara. Menurut Juhro tahun 2020, Indonesia telah menerapkan berbagai koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan pemerintah, yakni sebagai berikut. 1. Koordinasi pengendalian inflasi. Yang kedua, koordinasi pengembalian sektoril. Ketiga, koordinasi stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, koordinasi makro dan mikroprudensial. Yang kelima, koordinasi pendorongan reformasi struktural. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.